Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Eh, Perkenalkan, nama saya Ida Nasari. Di video kali ini saya akan membahas tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan atau koperasi dalam aritmatika sosial sederhana. Yuk kita langsung bahasnya. Materi yang kita bahas mengenai istilah-istilah dalam aritmatika sosial. Selanjutnya, masalah perbankan dan koperasi kita bagi menjadi dua, yaitu bunga dan angsuran. Yang pertama, kita bahas mengenai istilah-istilah aritmatika sosial. Oh iya teman-teman, dalam aritmatika sosial ini dikenal istilah-istilah loh. Apa sih istilah-istilah tersebut? Yang pertama yaitu harga pembelian atau HB, atau modal, yaitu nilai uang untuk membeli barang. Yang kedua yaitu harga penjualan atau kita singkat HC, adalah uang yang diterima pedagang dari hasil penjualan barang. Yang ketiga yaitu untung atau U akan diperoleh jika HB-nya itu kurang dari HC. Maka untuk rumus U, HC dikurangi HB. Sedangkan rugi L akan dialami jika HB itu lebih dari HC. Maka R sama dengan HB min HC. Untuk impas I terjadi jika HB dan HC itu sama, atau HB sama dengan HC. Yang terakhir yaitu presentase untung atau rugi terhadap harga pembelian. Ada dua. Yang pertama yaitu persen keuntungan, yang kedua itu persen kerugian. Untuk persen keuntungan rumusnya yaitu U per HB dikalikan 100%. Yang kedua yaitu persen kerugian, yang rumusnya yaitu R per HB dikalikan 100%. Dan selanjutnya kita bahas tentang mengenai masalah perbankan dan koperasi. Yang pertama kita bahas yaitu bunga. Dalam masalah hal ini, bunga adalah tambahan uang yang sebagai jasa dari pinjaman atau tabungan yang telah disepakati bersama. Biasanya ini berbentuk persen ya teman-teman. Untuk persentase bunganya ada rumusnya yaitu besar bunga per pinjaman atau tabungan mula-mula kita kalikan 100%. Kita misalkan modal atau uang mula-mula sebesar M ditabung di bank dengan suku bunga I% per tahunnya. Yang pertama kita dapatkan besar bunga setelah T tahun itu, maka besar bunganya itu sama dengan T dikalikan I% dikalikan M. Yang kedua yaitu besar bunga B setelah B bulan, maka besar bunganya sama dengan B per 12 dikalikan I% dikalikan M. Untuk yang ketiga, besar bunga B setelah H atau hari, maka besar bunga sama dengan H per 365 kita kalikan I% dikalikan juga M. Yang terakhir yaitu besar modal akhir. Kita peroleh modal akhir sama dengan modal awal ditambah bunga ya teman-teman. Yang kedua yaitu angsuran. Apa sih yang dimaksud angsuran atau mengangsur?
Angsuran atau mengangsur adalah membayar utang secara berkala hingga luas dalam jumlah dan waktu yang ditentukan. Adapun besar angsuran setiap periode, kita lambangkan A besar. Maka A besar sama dengan pinjaman awal ditambah bunga per periode lama pelunasan. Yang selanjutnya kita bahas tentang contoh soal dan pembahasannya. Contohnya soal itu yang pertama, kakak menabung di bank sebesar Rp 800.000 dengan suku bunga tunggal 9% setahun. Tabung kakak saat diambil sebesar Rp 920.000. Lama menabungnya ... bulan. Maka kita teman-teman, sebentar. 800.000 ini mula-mula menabung. Awal mula menabungnya itu 800, kita lambangkan M, dan suku bunga kita lambangkan I%. Seperti ini ya teman-teman pembahasannya. Untuk pembahasan nomor 1 ini, misalkan T sama dengan lama menabung dalam tahun. Besar bunga tabung setelah T tahun itu rumusnya B sama dengan T dikalikan I% dikalikan M. Maka besar bunga tabung setelah T tahun itu sama dengan T dikalikan 9% dikalikan 800.000. Tabungan setelah T tahun itu 920.000. Tabungan setelah T tahun itu rumusnya yaitu tabungan mula-mula ditambah bunga. Tabungan setelah T tahun itu kan kita sudah tahu hasilnya 920.000. Sama dengan itu tabungan mula-mula itu dari sini M itu 800.000 ditambah bunga itu apa? Rumusnya T dikalikan I% dikalikan M. Maka T dikali 9/100 dikalikan 800.000. M itu tabungan mula-mula ya. Jadi kita hasilnya 920.000 sama dengan 800.000 ditambah 72.000 kali T. 72.000 ini dari 9/100 dikalikan 800 dan hasilnya 72.000 T. Dan selanjutnya 920.000 kita kurangkan 800 atau kita sisi kanan ke sisi kiri. Kan sisi kanan 800, jadi ke kiri nanti kita kurangkan 800.000. Maka sama dengan 72.000 T. Maka hasilnya 120.000 sama dengan 720.000 T. Maka T sama dengan 120.000 kita bagi 72.000. Maka T sama dengan 5/3 tahun. Maka T sama dengan 5/3 dikalikan 12 bulan. Tahun berapa? 1 tahun itu berapa bulan? Maksudnya gitu. 12 kan teman-teman ya. Jadi 5/3 dikali 12 bulan. Maka T sama dengan 20 bulan. Jadi kakak menabung selama 20 bulan. Untuk contoh selanjutnya yaitu setelah 9 bulan uang tabungan Susi di koperasi berjumlah Rp 3.815.000.
Koperasi memberikan jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Tabungan awal Susi di koperasi adalah dari pembahasan tersebut, dari pembahasan ini kita misalkan tabungan mula-mula itu kita misalkan M besar. Tabungan sekarang sama dengan tabungan mula-mula ditambah bunga. Maka tabungan sekarang kan tadi kan 3.815.000 sama dengan tabungan mula-mula plus bunga, maka rumusnya M ditambah B per 12 dikalikan I persen dikalikan M, maka 3.815.000 sama dengan M ditambah 9 per 12 dikalikan 12 per 100 kalikan M. B tadi kan 9 ya. Maka 3.815.000 sama dengan M ditambahkan 9 per 100 kalikan M. Jadi 3.815.000 sama dengan M ditambah 9 per 100 kali M, dan 3.815.000 sama dengan M tabungan mula-mulanya 1, kita tambahkan 9 per 100, terus kita kalikan M, maka hasilnya 3.815.000 sama dengan 109 per 100 kalikan M, maka M sama dengan 100 per 109 dikalikan 3.815.000. Kita balik ya. Maka M sama dengan 100 dikalikan 35.000. Maka M sama dengan 3.500.000. Maka M sama dengan 3.500. Ini kurang 01, jadi 3.500.000 ya teman-teman, maaf. Jadi tabungan awal Susi sebesar Rp 3.500.000. Untuk selanjutnya, untuk mengasah pemahaman teman-teman tentang soal tersebut, ada latihan soal nih untuk teman-teman untuk dikerjakan di buku masing-masing. Selamat mencoba ya teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.